gunakan kata saya apabila Allah berbicara tentang zatnya itu. Dalam surah Taha ayat 20 ayat 14 Allah berkata, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Bercerita tentang dirinya, Innani anallah, sesungguhnya aku Allah, tentang dirinya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, tentang dirinya. Fa'budni, sembahlah aku, ibadah kepada Allah. Gunakan kata aku berbeda mufrad. Tetapi ketika menggunakan ceritakan perbuatannya Allah menggunakan kata kami. Maka kalimat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Rasulullah ya asyrafal khalqi al-kautsar, nikmat yang banyak. Maka wa huna usnidal ata'u ila Allah azza wa jalla bidomir jam'i. Di sini di ayat ini disandarkan kalimat ata', pemberian, kami berikan. Pemberian tersebut dinisbahkan, dikaitkan, dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dengan menggunakan kata kami. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau. Allah dia mengatakan sesungguhnya aku memberikan kepada engkau, tidak, karena di sini ada af'al Allah, yaitu memberikan sesuatu kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian wa makna kautsar, apa sih makna kautsar? Maka kata beliau Dr. Muhammad Latif An-Nablusi, beliau jelaskan al-kautsar adalah ma qalahu sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-kautsar adalah nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla. Kautsar adalah sebuah sungai, sebuah telaga yang telah Rabbi Tuhanku azza wa jalla wa'adani, janjikan dia kepada aku. Jadi al-kautsar adalah janji Allah yang Allah akan berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Alaihi khairun katsir, pada telaga Kautsar itu banyak mengandung kebaikan. Wa haudun karim alaihi ummati yaumal qiyamah, ia juga merupakan adalah telaga tersebut yang nanti pada saatnya akan didatangi, dihampiri, diparangin oleh umatku pada hari kiamat. Insya Allah di hari kiamat. Kita kalau sekarang kita baru mendengar kalimat-kalimat al-kautsar, telaga Kautsar, tapi pada saatnya, pada endingnya, insya Allah kita akan mendatangi telaga Kautsar tersebut. Aniyatu adadun nujum, piala-piala, bejana-bejana, gelas-gelasnya telah tersedia di pinggir-pinggir telaga Kautsar. Jumlahnya adadun nujum, sebanyak jumlah bintang di langit. Maknanya begitu banyak, berlimpah tak terhingga. Siapa yang sanggup menghitung jumlah bintang-bintang di langit? Ada gugusan Bima Sakti, ada gugusan Andromeda, dan yang lain-lain jumlahnya tak terkira, tak terbayangkan oleh makhluk manusia yang hina, yang banyak kekurangan dan kealfaannya. Maka belum pernah kita di alam dunia melihat lautan, pantai, sungai, danau, lembah, di pinggirnya telah disiapkan gelas-gelas untuk menikmati air-air tersebut. Tetapi nanti di alam surga Allah telah siapkan fenomena yang tidak pernah dijumpai manusia manapun di alam dunia. Kemudian kata beliau, di sini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, ahli hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ayat wasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Salatlah salat wajib di dalam satu tafsir, atau salatlah salat Idul Adha di dalam tafsir yang lain, wanhar dan berkurbanlah. Maka ayat ini kata beliau disebutkan fajauharud dini silatun billahi azza wa jalla wa ihsanun ilal khalqi. Ayat ini, sepotong ini memberikan sebuah inspirasi kepada orang-orang yang beriman bahwa jauharuddin, mutiara berharganya, mulianya agama ini apabila mengandung dua perkara, dua indikasi, dua indikator. Yang pertama, senantiasa silatul billahi azza wa jalla,
koneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah putus hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia diputuskan oleh perusahaan, PHK galau. Seorang yang mencintai orang lain diputuskan oleh manusia galau. Diputuskan hubungan dengan orang-orang mulia galau. Bagaimana kalau putus hubungannya dengan Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla? Maka semua perbuatan orang-orang yang beriman tidak boleh lepas dari silaturahmi billahi Azza wa Jalla. Harus tetap menjaga hubungan kepada Allah. Jangan diputuskan hubungan kepada Allah, karena kita sendiri tidak ingin putus hubungan dengan manusia yang kita membutuhkannya. Yang kedua, wa ihsanun ilal khalqi, berbuat kebaikan kepada makhluk, karena dalam ibadah kurban otomatis memberikan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sepertiga buat sedekah, sepertiga buat yang berkurban, sepertiga buat hadiah teman-teman, walaupun mereka kaya, walaupun mereka beruang, itu diberikan menjadi 3 bagian. Di situ ada ihsan, ihsan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, ihsan kepada orang-orang yang tidak miskin dalam rangka hadiah. Maka amalan apapun yang dilakukan di dalam Islam tidak keluar dari koridor itu, tidak boleh lepas dari silatul billahi azza wa jalla wal ihsan ilal khalq. Tetap koneksi kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada makhluk Allah. Wa kullu syai'in yantami li hadaini al-amrayn fa huwa mujiddin wa mutmir. Setiap segala hal yang di dalamnya mengandung 2 perkara ini, yaitu hubungan silatul billahi azza wa jalla dan wa ihsan ilal khalqi, fa huwa mujiddin wa mutmir, maka itu adalah amal yang begitu mulia, yang begitu bermartabat, dan sesuatu yang pasti musbir, akan membuahkan hasil buat orang yang melaksanakannya. Wa kullu amalin ba'idun wa kullu amalin ba'idin anhuma, dan setiap sebaliknya setiap amal yang jauh dari kedua indikator ini, fa huwa amalun la jadwa, maka amal itu dianggap sudah tidak ada manfaatnya lagi. Amal perbuatan tersebut tidak lagi bernilai berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kegiatan subuh pagi hari ini tentu dalam rangka mengajak umat Rasulullah untuk koneksi kepada Allah dan untuk berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Maka tadi guru kita Firman mengatakan, wahai konsumsinya sudah luks, masya Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Wa aujahu tafsirati li kalimat wanhar, salah satu bentuk tafsir dari kalimat wanhar. Wanhar, apa makna wanhar? Istahil Allah, sembelihlah hewan kurban. Karena wanhar ada yang bicara tentang lainnya, maka salah satu bentuk tafsiran adalah maknanya sembelihlah hewan kurban. Pada para amalan salihan minal a'mal katsira, maka Allah sebutkan satu amal, padahal amal itu banyak sekali jumlahnya, tetapi disebutkan hanya dalam bentuk salat kepada Allah dan dalam bentuk berkurban kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arada bihi, sementara sebetulnya yang diinginkan oleh Allah bukan hanya urusan salat, bukan hanya urusan berkurban, tapi mutlaqal amal salih, secara mutlak, secara general, seluruh amal ibadah di dalam agama Islam adalah bertujuan menjaga 2 hal tersebut tadi, hubungan kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Kemudian bahadhi suratul Rasulullah SAW, maka surat ini tentunya khitabnya diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkaunya adalah baginda Rasulullah SAW. Jadi ayat ini turun ditujukan kepada Rasulullah. Walakin, akan tetapi, likulli mu'minin minha nasiban biqadri imanihi wa biqadri istiqamatihi wa biqadri iqbalihi wa wara'ihi. Akan tetapi setiap mukmin, setiap kita memiliki nasiban bagian, boleh melaksanakan dan ikut serta di dalam melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban biqadri imanihi, sesuai dengan kadar imannya, wa biqadri istiqamatihi, sesuai dengan kadar sikap keistiqomahannya di dalam beragama,
Wabikadri iqbali sesuai dengan kadar penerimaan, penyambutan responsif kepada perintah Allah Subhanahu wa taala wa wara'ihi, dan tergantung kepada sikap wara' apiknya di dalam berkata. Wa qawluhu inna syani'aka huwal abtar, dan firman Allah sesungguhnya syani'aka huwal abtar, yakni inna mubghiduka, sesungguhnya orang yang mubghiduka, membenci engkau, huwal maqtu'u an rahmatillah, ialah orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Limadha? Why? Kenapa? Li'annahu abghadullahi Subhanahu wa ta'ala hinama abghadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah akan membenci sebagaimana ketika Nabi pun membencinya. Kalau Nabi membenci, maka Allah pun membencinya. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir berkaitan dengan amaliyah kita di dalam pengelolaan zakat mal, di dalam sebuah buku yang berjudul Al-Fiqhul Wadih min al-Kitab wa Sunnah bil Mazhab al-Arba'ah, yang ditulis oleh Dr. Abu Bakar. Dalam buku beliau disebutkan waktu ihraz zakat, dikeluarkan waktu mengeluarkan zakat. Az-zakatu wajibatun 'ala al-fawr 'inda jumhuril fuqaha. Zakat itu wajib dikeluarkan secara al-fawr, segera, jangan ditunda-tunda, jangan ditahan-tahan. 'Inda jumhuril fuqaha, menurut mayoritas ulama, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 3 imam mazhab itu menjelaskan wajib al-fawr, segera keluarkan zakatnya. Kalau yang punya harta wajib mengeluarkan zakatnya dengan segera. Bagaimana dengan wakilnya, panitia, pengurus musola yang diwakilkan, bukan hartanya dia tapi diwakilkan oleh yang punya harta, maka dia lebih wajib menyegerakannya. Karena yang punya saja harus segera wajib, apalagi yang diwakili, apalagi yang mewakilinya. Satu mazhab yang bilang tidak wajib dalam bersegera, tapi at-tarakhi boleh ditunda, yaitu Imam Hanafi. Famatahal al-haul, maka manakala sampai haulnya, awhanal hasadu, sampai tiba masa memetiknya, mendapatkan hasilnya, wajib, maka sebuah kewajiban 'alal muslimi, atas seorang muslim, ikhraju haqqillahi tabaraka wa ta'ala, dia keluarkan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa harus segera dikeluarkan zakat harta, zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya? Wabil khusus zakat mal, di anna takhira majulatun, karena menunda-nunda itu berarti memperlambat hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muqaddamatu naw'un min anwa'i sulmi, memperlambat dikeluarkannya hak Allah adalah satu bentuk dari bentuk kezaliman manusia. La siyama, terlebih-lebih wa annal faqira wal miskina wa man fi hukmihima muhtajuna li hadzal haqqi 'alal fawri, terlebih-lebih ketika orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang serupa yang sama hukumnya untuk mendapatkan zakat tersebut, muhtajuna, mereka butuh kepada hak ini secara segera. Lalu apa dalil penjelasan di atas? Wa yashhadu li hadza ma rawahu Bukhari fi sahihihi an Uqbah bin al-Harits an-Nawfali radhiyallahu anhu. Dan yang menjadi syahid dari keterangan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Uqbah bin al-Harits an-Nawfali radhiyallahu anhu, yang berkata, "Shallaitu wara'an Nabi." Aku sungguh pernah sholat di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di kota Madinah, al-asr, sholat asar. Wasallama, setelah Nabi Muhammad mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, waqama musliman, beliau langsung kabur, berdiri dengan tergesa-gesa. Watahatta riqaban nas, sampai melewati pundak-pundaknya para sahabat. Jamaah kan bukan kayak musola ini, tapi Masjid Nabawi yang begitu besarnya. Salat dan pakai wirid, langsung kabur
dengan begitu cepatnya lewati pundak-pundaknya para sahabat Nabi. Kemudian ila ba'di hujri nisa'ihi, beliau menuju kamar dari istri beliau. Fafazi'an nas min sur'atihi, orang-orang para sahabat terkejut, kenapa Rasulullah begitu cepatnya, tumben-tumbenan habis selesai sholat salam kok nggak pakai wirid lagi, langsung kaku, begitu tergesa-gesa. Maka fakharaja alaihim, Rasulullah keluar menemui mereka. Fara'a annahum, Rasulullah melihat annahum qad ajabu min su'atihi, mereka terkejut, mereka terheran melihat begitu tergegasnya Nabi. Apa yang Nabi sampaikan? Faqal, maka Nabi berkata, zakartu syai'an min qadri, pada saat selesai sholat salam aku teringat di rumahku masih ada sebuah emas mentah, emas asli, emas murni, indana yang kami miliki. Fakaristu, aku tidak mau, aku tidak suka, aku khawatir ayyasabani, gara-gara masih ada emas yang belum dikeluarkan zakatnya, ia akan menahan aku nanti di hari kiamat. Fa'amartu biqismatihi, maka aku perintahkan kepada keluargaku untuk segera membagikan emas tersebut. Wabil hadisi talabul mubadarati, maka dalam hadis ini mengandung sebuah pelajaran talabul mubadarati, segera, tuntunan, anjuran untuk segera ikhraj zakat, mengeluarkan zakat. Ba'da wujubiha, setelah datang kewajibannya. Kenapa? Karena hal keadaannya menjadi karahatan, khawatir, tidak ingin kita, tidak suka an yuhbasa yaumul qiyamah, orang yang menahan zakatnya akan ditahan nanti pada hari kiamat. Ada takhir, disebabkan karena menunda mengeluarkan zakatnya. Fayukhru an duhulil jannah, maka dia akan ditunda masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzaru bitulil wuqufi fil hisab, dan dia akan diperlama ketika berada di padang mahsyar dalam waktu perhisaban. Tidak buru-buru dihisab, ditunda-tunda karena dulu menunda-nunda zakatnya. Kita lihat Rasulullah, ingat belum bayar zakat, ada emas yang belum dikeluarkan zakatnya, nggak nunggu, langsung dari salam kabur. Padahal pikiran kita sudah selesai, ada doa, selesai wirid juga bisa, kan juga waktunya terlalu lama. Tapi tidak bagi Rasulullah. Begitu ngerinya Rasulullah terhadap sesuatu yang tidak disegerakan. Hadirin rahimahullah, wa badal biha zakat musariatun fi fi'lil khair, nilai lain segera mengeluarkan zakat adalah sikap mempercepat di dalam berbuat kebaikan. Wa fiha tahlisus zimah, di dalamnya juga mengandung untuk membersihkan, memurnikan tangguhan atau beban yang diamanatkan kepadanya. Rabbana turadu lil mali afatun, karena boleh jadi ta'ridu turadu lil mal, boleh jadi ta'ridu afat, terjadi bencana lil mal pada harta yang ditunda-tunda. Au yamutu huwa wa fi zimmatihi haqqul lil fuqara wal masakin, sementara akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan dia masih menanggung, menyimpan, menahan dari hak orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mudah-mudahan daripada ini dapat manfaatnya, kita tambah ilmu di hari ini, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.